Mendaftar jadi calon jemaah haji cukup membawa dokumen KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Takalar, Nurjannah mengatakan, setelah dokumen lengkap, calon jemaah langsung diarahkan membayar setoran awal di bank. Setoran awal tersebut berjumlah Rp25 juta. Setelah menyetor, calon jemaah akan mendapat lembar validasi dari bank. Lembar validasi itu kemudian disetor ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Takalar untuk didaftarkan porsi atau nomor keberangkatan. Selain itu, calon jemaah juga akan difoto untuk melengkapi dokumen pendaftaran. Setelah itu, proses pendaftaran selesai dan menunggu jadwal pelunasan dan giliran keberangkatan. Nurjannah mengungkapkan bahwa calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini paling lama akan berangkat 36 tahun ke depannya. Perhitungan itu sesuai nomor antrian keberangkatan yang sudah ada. Nurjannah menegaskan bahwa nomor antrian tidak boleh dilompati atau dilangkahi. Untuk calon jemaah yang meninggal dalam proses antriannya dapat digantikan oleh ahli warisnya. Nurjannah membeberkan bahwa biaya calon perjalanan haji bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada nilai tukar rupiah atas dolar. Iya, Bu, jadi bisa dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara, dan apa-apa saja dokumen yang dibawa oleh calon jemaah haji jika ingin mendaftar sebagai jemaah haji reguler di Badan Layanan Haji dan Umroh Terpadu Takalar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pendaftaran haji di Kementerian Agama, bahwa jemaah haji itu datang di kantor Kementerian Agama, khususnya di gedung PLHUT, itu menyampaikan bahwa saya mau daftar haji. Nah, teman-teman di seksi penyelenggara haji itu memverifikasi berkas yang dibawa, yaitu KTP, KK, akte lahir, kemudian diperiksa satu persatu kebenaran data tersebut. Ketika ada salah satu di antara yang tidak sesuai, maka itu diarahkan ke Capil untuk diperbaiki. Nah, setelah misalnya datanya itu sudah benar semua, maka jemaah haji itu diarahkan ke bank penerima setoran atau bank BSI atau bank Sosialbar, itu untuk melakukan pendaftaran haji. Setelah sampai di sana, pihak bank melayani dengan baik, kemudian dia menyetor dana sebesar 25 juta untuk setoran awal. Lalu pihak bank itu memberikan validasi yang dibawa ke kantor Kementerian Agama untuk dilakukan pemorsian, untuk diporsi. Nah, setelah jemaah sampai di Kementerian Agama, maka mereka menyerahkan lembar validasi itu ke staf seksi PHU, kemudian mereka akan diporsi. Setelah selesai diporsi, itu di print porsinya dan diserahkan ke yang bersangkutan, maka jemaah tersebut itu akan kembali ke bank tempat penerima setoran tadi, kemudian menyerahkan arsip porsinya itu. Jadi setelah itu apakah ada proses lagi atau sudah tidak ada? Nah, kalau misalnya mereka sudah membawa ke bank lembar porsinya, maka selesai. Ya, tinggal menunggu kapan keberangkatannya. Iya, Bu. Jadi sekarang itu kalau jemaah haji mendaftar itu paling lambat berangkat kapan, Bu? Kalau daftar hari ini, paling cepat berangkat, ya paling lambat berangkat itu sekitar 36 tahun dari sekarang. Kalau berdasarkan urutan porsi. Jadi urutan porsinya itu sekarang itu sampai 36 tahun ya, Bu? Iya. Itu, Bu, misalkan dalam antrian berangkat itu ada calon jemaah yang tiba-tiba tidak bisa berangkat, sakit atau meninggal, itu bagaimana, Bu? Kalau ada yang sakit dan ada yang meninggal, memang ada aturan bahwa yang bisa dilimpahkan porsinya itu adalah yang sakit permanen, yang memang sudah mendapatkan keputusan dari tim dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi berangkat melaksanakan ibadah haji, maka dilakukanlah pelimpahan porsi. Kemudian begitu juga yang wafat itu bisa dilakukan pelimpahan porsi kepada ahli warisnya. Iya.
Jadi mereka ataukah misalkan ada yang tiba-tiba ingin mencabut setoran awalnya itu apakah bisa, Bu? Bisa. Bagi yang mau mencabut setoran awalnya bisa. Dia akan mengajukan lagi permohonan ke kantor Kementerian Agama khususnya di seksi PHU untuk untuk bermohon pengembalian setoran awal. Ya. Jumlah kuota jemaah haji Takalar itu tahun 2025 ini berapa, Bu? Untuk tahun 2025 jumlah jemaah haji yang akan berangkat itu sebanyak 249 orang. Iya. Itu apakah ada peningkatan atau sama seperti tahun lalu? Sama tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin juga begitu. Karena memang ini adalah kuota dari provinsi. Apakah ada kemungkinan penambahan? Itu belum bisa dipastikan. Ya. Untuk biaya operasional perjalanan haji reguler itu sendiri berapa, Bu? Kalau tahun kemarin itu sebesar 58 juta. Sebenarnya nilai totalnya itu 98 sekian, tetapi disubsidi oleh pemerintah. Sehingga yang dibayar jemaah haji dari setoran awal dengan penambahan itu berjumlah 58 juta sekian. Ya. Jadi, Bu, ini, Bu, apakah dalam proses pendaftaran calon jemaah haji ini, Bu, ada tes kesehatan atau apa, Bu, dalam hal mengetahui apakah calon jemaah ini bisa berangkat atau tidak? Kalau di saat pendaftaran itu tidak ada, tetapi sebelum melakukan pelunasan jemaah haji di setiap tahun itu, maka pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan karena dasar pemeriksaan kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.